Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Di sini saya akan mereview salah satu cerita dari saduran naskah kuno Nusantara yang judulnya Perang Jogja Bara di Pelataran Sri Manganti. Cerita ini ditulis oleh Taufik Hakim, diterbitkan oleh Perpusnaspres pada tahun 2019 sampai 2020 yang memiliki 180 halaman. Dengan saya, Kinan Altafunisa Muharam, siswi dari SMP Negeri 25 Bandung sebagai presensi. Cerita ini mengisahkan tentang perjuangan prajurit Jogja untuk mempertahankan kedaulatannya dari serangan Inggris. Cerita ini berfokus pada Mangkudiningrat dan juga Sultan Sepuh yang harus berjuang melawan penjajahan meski harus menghadapi pengkhianatan dari keluarga. Cerita dimulai dengan Mangkudiningrat dan juga Sultan Sepuh yang diasingkan di Fort Cornwallis yang berada di Penang dalam keadaan penuh penderitaan. Mangkudiningrat yang awalnya tidak menghendaki adanya perang merasa terpukul karena harus berperang melawan saudaranya sendiri di tanah kelahiran. Sementara itu, Inggris yang berada di bawah pimpinan Jenderal Raffles yang kejam mengirim sekitar 300 pasukan lengkap bersenjata untuk menggempur pertahanan Jogja. Bagi rakyat Jogja, perang ini adalah jihad untuk mempertahankan kedaulatan negara. Tragedi semakin memanas ketika Sultan Sepuh yang harus menghadapi pengkhianatan dari keluarganya sendiri. Nata Kusuma dan Nata Diningrat diam-diam menjalin kerjasama dengan pihak Inggris. Bahkan, Pangeran Surojo, yaitu putranya, yang mendukung desakan Raffles agar segera Sultan Sepuh turun tahta. Perang mencapai puncaknya di pelataran Sri Manganti, tempat yang menjadi saksi bisu penyerahan Sultan Sepuh kepada pasukan Inggris. Meski kalah secara fisik, tetapi semangat juang dan juga bara perlawanan tetap menyala di dalam diri para prajurit Jawa. Kisah berlanjut dengan pembuangan Sultan Sepuh dan juga keluarganya ke Penang, di mana mereka harus menanggung penderitaan sambil tetap mempertahankan martabatnya sebagai pemimpin Jawa. Selama di pengasingan, Sultan Sepuh mengirim surat untuk membela Mangkudiningrat yang difitnah oleh Raja Muda sebagai dalang dari tragedi di rumah Kapiten Cina. Cerita berakhir dengan kepulangan Sultan Sepuh ke Jogja yang menjadi tragedi karena rencana penobatan Mangkudiningrat sebagai sultan berikutnya bocor, yang menyebabkan mereka harus kembali dipenjara oleh jenderal besar. Perang Jogja Bara di Pelataran Sri Manganti mengangkat tema perjuangan mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa. Sebagian besar cerita ini terjadi di Keraton Yogyakarta, lebih tepatnya di Pelataran Sri Manganti dan di Penang, yang didominasi oleh suasana mencekam, penuh ketegangan, dan juga heroik. Cerita ini menggunakan alur maju dengan diselingi kilas balik. Cerita ini berhasil menghidupkan kembali salah satu peristiwa penting dalam sejarah Yogyakarta, yaitu serangan Inggris atau Sepehi ke Keraton Yogyakarta yang terjadi sekitar tahun 1812. Selain itu juga, cerita ini bisa menjadi salah satu upaya untuk menjaga warisan budaya karena sudah melestarikan naskah kuno. Bahasa yang terlalu berat dan juga kurang dipahami oleh pembaca awam seperti saya. Juga tidak ada ilustrasi berupa gambar sehingga kurang mendukung jalannya cerita. Alih-alih memandang kekalahan bangsa Jawa dalam berperang melawan Inggris, tetapi penulis menekankan semangat juang dan bara perlawanan demi tercapainya bangsa dan negara yang berdaulat. Juga menekankan untuk memperjuangkan kebenaran dalam situasi sesulit apapun. Cerita ini sangat cocok dibaca oleh para pecinta sastra sejarah dan bagi mereka yang ingin mengetahui dinamika politik Jogja era kolonial. Membaca saduran naskah kuno Nusantara yang judulnya Perang Jogja Bara di Pelataran Sri Manganti menyadarkan saya bahwa peperangan itu bukan soalan menang atau kalah, tetapi nilai, semangat, dan keberanian yang dapat kita tiru. Naskah kuno bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan bisa menjadi sumber inspirasi yang dapat kita hidupkan kembali.
Mungkin video ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.